Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran bahasa Inggris kelas 9 bersama saya Putri Rahmania. Baiklah, materi kita hari ini yaitu membahas tentang conjunction. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kalian pernah dengar gak sih kata conjunction? Ya, di pelajaran bahasa Indonesia juga ada yang namanya conjunction atau disebut juga konjungsi. Nah, konjungsi itu apa sih artinya? Oke, kita lihat ya. Kita akan membahas apa aja pada materi hari ini. Yang pertama itu kita akan membahas tentang what is conjunction, apa itu konjungsi. Kemudian what conjunction will we discuss. Kita akan membahas tentang konjungsi apa yang akan kita bahas. Kemudian ada macam-macam konjungsinya. Di sini ada so that, ada to, dan in order to. Oke, ini yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya yang pertama adalah what is conjunction. Apa sih conjunction? Oke, conjunction is a word used to connect clauses or sentences. Jadi, conjunction adalah kata yang digunakan untuk menggabungkan klausa atau kalimat. Nah, jadi konjungsi itu ya artinya kata yang digunakan untuk menghubungkan klausa atau kalimat. Oke, kemudian bahasan selanjutnya adalah what conjunction will we discuss? Konjungsi apa yang akan kita bahas? Kali ini kita akan membahas salah satu jenis konjungsi yaitu subordinate conjunction. Subordinate conjunction itu sebenarnya ada banyak macamnya, tapi di materi kali ini kita akan membahas dua konjungsi dulu yaitu to and in order to, kemudian ada so that. Okay, these conjunction are used to describe purpose. Jadi konjungsi ini digunakan untuk menjabarkan tujuan, untuk menjelaskan tujuan. Jadi digunakan untuk menjelaskan tujuan. Oke, selanjutnya. Keduanya sama-sama menjelaskan tujuan, tapi ada bedanya. What is the difference? Apa bedanya? Oke, di sini kita lihat ada in order to dan to. Oke, untuk in order to dan to, kapan kita menggunakan in order to dan to? Kita menggunakannya when there is a phrase after the conjunction. Kita menggunakan konjungsi ini ketika setelah konjungsi ini kita bertemu dengan phrase. Nah, kalian sendiri tahu nggak sih apa itu artinya phrase? Nah, di sini ada phrase ini adalah a word group which is not consist of subject and verb. Dia adalah kelompok kata yang tidak terdiri dari subjek dan verb. Jadi dia kelompok kata, di situ tidak ada yang namanya subjek atau verb. Kalau misalnya ada subjek, tapi nggak ada verbnya. Atau ada verb, tapi nggak ada subjeknya. Pokoknya dia yang tidak terdiri dari subjek dan verb secara bersamaan. Oke, kemudian ada lagi so that. Nah, bedanya nih. Kalau tadi in order tidak ada subjek dan verb, untuk so that kita menggunakannya jika setelah kata so that kita bertemu dengan klausa. Nah, klausa itu apa sih? Klausa itu kebalikannya dari phrase. Kalau klausa itu word group which is consist of subject and verb. Adalah kelompok kata yang terdiri dari subjek dan verb. Jelas? Jelas ya? Oke, selanjutnya kita lihat contohnya mana. Example yang pertama kita bahas yang to dan in order to-nya dulu ya. Kan tadi dibilang setelah konjungsinya bertemu dengan phrase. Kita lihat mana contohnya. Oke, contoh pertama. He study hard. Nah, di sini adalah sebuah klausa. Tapi kita tidak melihatnya yang sebelum konjungsinya. Nah, konjungsi kan biasanya adanya di tengah. Tapi kita lihat setelah konjungsinya. Nih, setelahnya di sini berarti di depan konjungsi, bukan sebelum. Meskipun sebelum konjungsi ini adalah klausa, tapi kita lihatnya setelah konjungsi. Nah, di sini ada klausa. He study hard. Kenapa ini disebut klausa? Karena kita lihat di sini ada kata he. He ini posisinya sebagai subjek. Kemudian ada study. Study itu kan belajar. Berarti kata kerja. Kalau ada subjek dan kata kerja, dia disebutnya dengan klausa. Nah, di sini ada phrase. Kita lihat bagaimana contohnya phrase.
In order to, ini konjungsi. Kita lihat setelah konjungsi dia bertemu dengan praise. Bagaimana kalimat praise? Pass the exam. Lulus ujian. Pass the exam. Nah, di sini ada pass itu kata kerja, tapi tidak ada subjeknya. Maka dia disebut dengan praise. Jelas? Oke, kita lihat lagi contoh kedua. He ran faster to win the competition. Nah, di sini kita lihat konjungsinya ada di tengah. Kita lihat kata setelah konjungsi, yaitu di depannya sini. Di depan to. Bukan sebelum to. Kalau sebelum to, di sini jelas menggunakannya klausa. Tapi kita lihat yang setelah to. Win the competition. He ran faster to win the competition. Nah, setelah kata to, di sini adanya praise. Win the competition. Di situ ada subjek tidak? Tidak ada, tapi ada verb. Kalau ada verb tapi tidak ada subjek, dia tidak bisa disebut dengan klausa. Tapi dia tetap menjadi verb. Praise. Sampai sini jelas contohnya? Contoh yang to and in order to. Oke. Kita lihat lagi. Contoh selanjutnya, untuk yang so that, bedanya di mana? Oke, tadi sudah dijelaskan, untuk yang so that, dia setelah konjungsi akan bertemu dengan klausa. Maka kita lihat, nah ini kan konjungsinya di tengah kalimatnya, maka yang kita lihat adalah kalimat setelah konjungsinya di depan sini. Kita lihat kalimat di depan sininya. Oke, kita lihat mana? He study hard. He study hard, di sini menjadi klausa, karena ada subjek he, dan ada kata kerja study. Sudah dibilang, kelompok kata yang terdiri dari he, subjek, dan kata kerja, maka dia menjadi klausa. So that, dia konjungsi posisinya di tengah. Nah, so that di tengah. Kita lihat setelahnya, ini menggunakan, ada subjeknya tidak? Ada he. Ada kata kerjanya? Ada pass. Nah, maka kalau ada subjek dan kata kerja, maka dia menjadi klausa. Kalau setelah konjungsi ini bertemunya dengan klausa, maka kita menggunakannya so that. Jelas tidak? Oke, contoh kedua kita lihat. He ran faster. Dia laki-laki berlari lebih cepat. So that, sehingga, he will win the competition. Kenapa di sini makanya so that? Kenapa pakainya so that? Karena setelah konjungsi ini ada subjek dan ada verb. Maka kita menggunakannya so that. Gimana? Sampai sini jelas? Oke. Untuk materi hari ini kita sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan nanti boleh dijapri ke saya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.